Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Sulistiorini dari SMK Negeri 3 Jepara. Dalam video ini berisi praktik demonstrasi pengelolaan kas kecil pada tugas 2 mempersiapkan penyusunan laporan pajak. Saksikan videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kas kecil laporan pajak juga merupakan hal yang rutin di perusahaan, sehingga seorang sekretaris wajib paham tentang prosedur pelaporan pajak. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk pelaporan pajak. Kita simak saja. Yang pertama adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Untuk perusahaan menggunakan salinan kartu NPWP perusahaan. Kemudian salinan kartu NPWP pribadi bagi pemegang saham atau pengurus. Yang kedua adalah SKT, surat keterangan terdaftar. Salinan SKT dan Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak. Yang ketiga adalah formulir SPT, surat pemberitahuan pajak. Formulir SPT tahunan, badan untuk melaporkan pajak tahunan. Formulir SPT masa untuk pajak bulanan terkait dengan PPN, PPh pasal 21, PPh 23 dan sebagainya. SPT tahunan pribadi untuk pemegang saham atau pengurus jika diperlukan. Yang keempat adalah laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau balance sheet yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Laporan laba rugi atau income statement untuk periode fiskal terkait, laporan arus kas atau cash flow statement untuk menunjukkan aliran kas masuk dan keluar, buku besar atau detail transaksi terkait yang mendukung angka dalam laporan. EFIN atau Electronic Filing Identification Number, yaitu salinan EFIN perusahaan yang digunakan untuk akses ke sistem e-filing, ini harus ada. Pastikan EFIN sudah aktif dan dapat digunakan untuk pelaporan pajak. Selain itu ada dokumen pendukung lainnya yaitu bukti pemotongan pajak, bukti pembayaran pajak, faktur pajak, kemudian surat bukti kepemilikan aset jika ada, seperti sertifikat tanah, kendaraan, atau properti lain yang relevan untuk pelaporan pajak. Kontrak atau perjanjian kerjasama yang berpengaruh terhadap kewajiban. 7. Dokumen pendukung pemotong dan pembayaran, meliputi daftar gaji karyawan untuk penghitungan PPh nomor 21, daftar pengeluaran perusahaan yang bisa diklaim sebagai biaya operasional untuk pengurangan pajak, bukti transaksi impor jika ada untuk penghitungan pajak biaya masuk dan PPN impor. Langkah-langkah pengumpulannya adalah ya dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang relevan, misalnya Departemen Keuangan atau akuntansi. Verifikasi keakuratan data untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum pelaporan. Simpan semua dokumen dalam bentuk digital. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Ini adalah NPWP, ini adalah SKT, kemudian ini adalah SPT. Ini adalah laporan keuangan perusahaan ya. Kemudian ini EFIN dan seterusnya. Terima kasih. Berikut adalah data pajak sesuai dengan jenis pajak yang diwajibkan perusahaan. Yang pertama adalah PPh atau pajak penghasilan. Pasal yang mengatur yang pertama adalah pasal 21 tentang pemotongan gaji karyawan. Dokumen yang dikumpulkan adalah bukti pemotongan PPh 21, daftar gaji dan tunjangan karyawan, bukti penyetoran PPh 21 ke kas negara, laporan bulanan pemotongan PPh 21. PPh 22 ini mengatur pajak atas import atau kegiatan tertentu. Dokumen yang dikumpulkan adalah bukti pemotongan dan dokumen transaksi impor atau faktur pembelian impor. Yang selanjutnya adalah bukti penyetoran PPh 22. Kemudian pasal 23
pajak atas jasa dan dividen. Ini dokumen yang dikumpulkan adalah bukti pemotongan PPh 23 dan pembayaran jasa kepada pihak ketiga, kontrak atau perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa, bukti penyetoran PPh 23. PPh 25 atau angsuran pajak penghasilan itu dokumen yang dikumpulkan adalah perhitungan angsuran PPh 25 berdasarkan SPT tahunan, bukti penyetoran angsuran PPh 25 setiap tahunnya. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 yaitu pajak final atas penghasilan tertentu. Dokumen yang dikumpulkan adalah bukti potong pajak atas penghasilan sewa, bunga, atau hadiah. Dokumen yang mendukung transaksi penghasilan yang dikenakan pajak final. Bukti penyetoran PPh final. PPh badan atau pajak penghasilan perusahaan, dokumen yang dikumpulkan adalah laporan keuangan tahunan atau neraca laba rugi, bukti penyetoran PPh tahunan, formulir SPT tahunan PPh badan. Nah, ini tentang pajak penghasilan. Selanjutnya adalah tentang pajak pertambahan nilai. PPN keluaran atau pajak atas penjualan, dokumen yang dikumpulkan adalah faktur pajak keluaran dari penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN, daftar penjualan bulanan yang dikenakan PPN, bukti penyetoran PPN keluaran. PPN masukan atau pajak atas pembelian, dokumen yang dikumpulkan adalah faktur pajak masukan dari pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN, daftar pembelian barang atau jasa terkait PPN, bukti pengkreditan PPN masukan. Yang ketiga adalah PPh pasal 15, yaitu pajak penghasilan untuk industri tertentu. Misalnya, bagi perusahaan di bidang pelayaran, penerbangan, atau perniagaan internasional, dokumen yang dikumpulkan adalah bukti pemotongan PPh 15, dokumen transaksi terkait kegiatan usaha atau faktur surat muatan dan sebagainya, dan bukti penyetoran PPh 15. Pajak biaya materai, dokumen yang dikumpulkan adalah bukti pembelian materai dan dokumen yang memerlukan pengenaan biaya atau kontrak perjanjian faktur dan sebagainya. Pajak daerah, pajak bumi dan bangunan yang dikumpulkan adalah SPPT atau surat pemberitahuan pajak terutang dan bukti pembayaran PBB. Pajak reklame, dokumen yang dikumpulkan adalah surat izin pemasangan reklame dan bukti pembayaran pajak reklame. Pajak kendaraan, dokumen yang dikumpulkan STNK dan BPKB, kendaraan milik perusahaan, bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. EVIN dan akun pajak elektronik, dokumen yang dikumpulkan EVIN perusahaan untuk akses filing, dokumen yang mendukung aktivitas akun pajak elektronik. Nah, dokumen pendukung yang lain adalah bukti transfer atau penyetoran pajak BPN, rekening koran perusahaan atau verifikasi transaksi rapat, laporan audit internal jika ada yang mendukung laporan pajak. Nah, adanya checklist ini bisa memudahkan kita itu mengecek data kita sudah lengkap atau belum. Misalnya kita membayar pajak untuk kepentingan bea cukai. Nah, tentunya yang disiapkan adalah bukti pembelian materai yang digunakan dalam dokumen resmi serta dokumen yang memerlukan pengenaan materai, misalnya kontrak, perjanjian, faktur dan sebagainya. Nah, misalnya PPN atau misalnya PPN atau pajak pertambahan nilai untuk misalnya pajak penjualan. Nah, ini yang dikumpulkan faktur pajak keluaran, daftar penjualan atau bukti penyetoran dan seterusnya. Terima kasih. Berikut adalah contoh pengarsipan data pajak di PT Sulistyorini Global Furnishing. Untuk folder fisik dan digitalnya, seperti yang tampak di sini. Kemudian untuk folder digitalnya, ini ya, seperti tampak di layar. Kemudian contoh checklist kelengkapan dokumennya, ya.
Kemudian untuk menamainya, kita harus menggunakan format nama file yang konsisten sehingga mudah untuk dicari. Log arsipnya. Nah, ya itulah tadi contoh pengarsipan data pajak di PT Sulistyo Rini Global Furnishing.